19 Pada malam hari ini sangat spesial sekali buat saya karena saya kedatangan sosok seorang tamu penting yang dimana pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan mengobrol untuk membahas suatu permasalahan Permenristek Dikti yang dimana sekarang sedang menjadi bahan obrolan atau menjadi bahan kajian kepada para aktivis-aktivis muda yang di kampus masing-masing di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kesempatan saya sebagai mahasiswa Universitas Indah Prasasti PGRI sangat terhormat sekali bisa berbicara langsung kepada sosok yang sedang berada di posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, fraksi PKS. Selamat malam Bapak Suparyono. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya, Bapak Suparyono ini adalah salah satu dewan yang dimana alhamdulillah saya mempunyai kedekatan dan saya juga ada background Karang Taruna di Kelurahan Tirtajaya. Terlebih lagi Bapak Suparyono ini juga tinggal di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Pak ya. Jadi kedekatan saya antara Pak Suparyono alhamdulillah terjalin dengan erat. Nah, untuk pada malam hari ini Pak, sebelum kita masuk kepada topik utama, apa sih yang pertama kali Bapak terjun ke dunia politik, itu apa menariknya Pak awalnya Pak? Boleh diceritakan ke teman-teman Pak? Ya, bahwa politik itu adalah satu instrumen dalam kehidupan yang dia sangat efektif, baik untuk berbuat jahat maupun untuk berbuat baik. Jadi itu salah satunya. Nah, saya ingin kebaikan-kebaikan yang saya pahami dia bisa menjadi kenyataan dan lebih efektif, lebih masif. Berbeda kalau kita cuma ngajar di majelis taklim, kita cuma di organisasi-organisasi kecil, dia tidak bisa masuk. Kira-kira itu. Sangat menarik kawan-kawan ya. Jadi yang kita tahu banyak sekali politik praktis yang sebenarnya salah digunakan oleh seseorang. Terkadang para politisi muda sekarang malah berkelut mengenai permasalahan yang sebenarnya sudah usang ya Pak. Cara-caranya kayak dari malpraktisi, dari cara penyampaiannya, dari cara terjun untuk mengambil hati masyarakat atau hati-hati para mahasiswa, biasanya itu menggunakan cara old school, nggak pernah ada cara inovasi yang baru ya Pak? Iya. Ya, saya juga mungkin pesan pada mahasiswa ya, kebanyakan mahasiswa itu kan agak cuek terhadap politik. Iya, betul. Bahkan ada yang anti politik ya. Karena yang sering mereka dengar, yang sering mereka lihat, mereka baca di media, itu jeleknya doang. Gitu. Karena memang kan menjadi kaidah dalam jurnalistik gitu ya. Kalau ada orang digigit anjing, itu bukan berita. Tapi kalau ada orang menggigit anjing, itu berita. Gitu. Jadi kebanyakan yang diberitakan itu memang yang jelek-jelek. Jadi itulah yang memformat persepsi masyarakat dan anak muda juga tentang politik. Akibatnya mereka abai, mereka cuek, mereka muak dengan politik gitu ya. Padahal kalau kita sudah terjun ke dalamnya, justru banyak hal yang tadi saya katakan dia sangat efektif untuk melakukan perbaikan, tapi juga dia sangat efektif untuk melakukan kerusakan. Ya, nah tinggal kita mau memilih yang mana gitu. Nah sesungguhnya politik itu netral, dia tidak jahat. Yang jahat itu politisi, Orangnya ya Pak? Orangnya. Nah jadi kita mesti membedakan antara person dengan institusi. Kalau korupsi itu di semua institusi itu pasti ada. Ada nggak guru korupsi kira-kira? Ada. Polisi korupsi ada? Ada. Jaksa korupsi ada? Ada juga.
Tapi kita kan nggak pernah bubarin aja tuh guru, bubarin polisi, bubarin kejaksaan, gitu kan? Ditangkap orang. Nah, jadi oknumnya yang bukan institusinya, bukan sistemnya. Nah, tapi kenapa begitu politik, ada politisi yang korupsi, terus jadi politiknya yang disalahkan? Gitu. Ini yang juga perlu dipahami oleh teman-teman remaja, mahasiswa, bahwa politik itu netral. Dia bisa dibuat jahat sejahat-jahatnya, bisa dibuat alat untuk kebaikan yang paling efektif. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi teman-teman nih banyak banget mungkin dari teman-teman saya juga Pak yang banyak sekali apatis terhadap organisasi, bahkan terhadap politik. Karena menurut mereka politik memang suatu alat untuk mencapai sesuatu keinginan atau hasrat dari orang tersebut. Terkadang cuman kita selalu menyalahkan alat tersebut, bukan si pemakainya gitu. Kadang-kadang kita juga salah tafsir tuh mengenai hal-hal tersebut. Nah, tuh teman-teman, ini sangat menarik sekali ya, bahwasannya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Suparyono, sebenarnya beliau mengajak kita sebenarnya untuk tidak apatis dan tidak cuek terhadap politik yang ada di Indonesia. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus-penerus beliau di nantinya di kemudian hari yang bisa menggantikan sosok beliau, sosok siapapun yang nantinya duduk di bangku DPRD, DPD, DPR RI bahkan itu bisa menjadi suatu perubahan. Dan Pak Suparyono juga sangat mengharapkan perubahan itu terjadi Pak dari generasi muda gitu. Nah, untuk ke arah permennya nih Pak, saya mau lebih spesifik lagi. Bahwasannya yang saya baca di berita online, di portal online, Nadiem Makarim, Menteri Kemendikbud, itu membuat suatu pasal baru, permen baru. Nah, permen tersebut sangat kontroversial bagi fraksi Bapak, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapan dari permen tersebut sebetulnya Pak? Iya. Yang pertama, sejatinya saya belum baca secara utuh ya. Saya baru baca potongan-potongan yang ada di media ya. Nah, sebetulnya yang resah bukan fraksi PKS saja, tapi banyak sekali masyarakat, terutama orang tua yang punya anak remaja, itu merasakan kekhawatiran dengan munculnya permen ini. Nah, yang lain-lain saya belum baca, tapi yang di media kan yang mengemuka itu adalah persoalan diperbolehkannya mahasiswa terutama ya, mahasiswa untuk melakukan hubungan seks tanpa menikah asal tidak dengan kekerasan. Itu kan kira-kira ya. Nanti coba dilihat lagi teks yang aslinya seperti apa di permennya ya. Nah, yang saya bacakan seperti itu di media. Nah, kalau dari tinjauan agama, tinjauan moral dan sebagainya, saya kira sudah banyak ya membahas ya. Nah, saya ingin coba melihat dari aspek teori pengambilan kebijakan atau teori pengambilan keputusan. Bahwa permen ini sama sekali tidak masuk dalam semua kriteria itu. Jadi ketika kita ingin mengambil kebijakan atau membuat kebijakan, ini kan kebijakan regulasi ya. Ada 6 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah aspek hukum ya. Kalau dalam agama berarti halal haram ya, syariat ya. Kalau halal bagaimana, kalau haram bagaimana ya. Kalau dalam hukum positif tentunya ini melanggar hukum positif atau tidak ya. Nah, itu aspek itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek prioritas. Apakah kebijakan ini sudah menjadi prioritas saat ini? Nah, kemudian yang ketiga namanya aspek manfaat mudorot. Kalau dalam bahasa pesantrennya itu fikih muwazanah, fikih timbangan.
mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kenyataan masyarakat kita, budaya kita. Nah, yang berikutnya adalah aspek dampak. Nah, itu beberapa nanti kalau Mas Denis jadi pejabat, ya, dalam pembuatan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan itu hendaknya beberapa poin tadi jadi pertimbangan. Ya, yang pertama tadi, ini boleh atau tidak, baik dari hukum agama maupun dari hukum negara yang positif. Yang kedua, dia merupakan prioritas atau tidak. Kemudian mana yang lebih banyak manfaat atau mudarat. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kenyataan masyarakat kita terhadap kebijakan itu, budaya kita, seterusnya, terus dampaknya seperti apa. Nah, dari beberapa pertimbangan itu, saya kok merasa permen ini, khususnya poin itu ya, saya tidak bahas poin-poin yang lain, khususnya poin itu nggak masuk. Dari aspek halal haram jelas ya, saya kira agama manapun di Indonesia tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan hubungan sebelum mereka menikah. Kalau itu boleh, buat apa ada lembaga pernikahan di setiap agama kan? Nah, saya kira itu sudah melanggar tuh dari aspek agama dan melanggar Pancasila sekaligus. Jadi permen ini harus dicabut karena dia melanggar Pancasila, sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dari aspek konstitusinya ya. Jadi dia harus dicabut. Yang kedua juga dari aspek prioritas. Nah, sekarang ini orang lagi pandemi, orang lagi susah. Nah, dampak dari susah itu adalah banyak mahasiswa yang nggak bisa melanjutkan kuliah. Mungkin Menteri bisa bilang kan ada program bidik misi, gitu ya, Atau UKT biasanya yang ada di setiap kampus. Ya, tapi nggak sesederhana itu juga ya, betul. kan yang mereka butuhkan bukan cuma uang sekolah ya, tapi living cost, biaya hidup dan sebagainya, transportasi kan juga nggak di cover dari situ. Nah, saya kira yang harus dipikirkan oleh Menteri itu ini, bagaimana jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang drop out gara-gara ini gitu. Jadi bukan mikirin masalah hubungan seks, dan itu juga sangat privasi itu. Jadi ini sudah terlalu jauh Menteri itu masuk wilayah privasi. Nah, harusnya Menteri berpikir bagaimana caranya supaya dalam kondisi ini tidak ada mahasiswa yang drop out, kemudian juga kalau perlu anak-anak Indonesia itu S1 semuanya gitu. Itu yang harusnya dipikirkan oleh Menteri, bukan mikirin hal-hal yang sangat ya, private gitu. Iya. Kita ini sudah tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Iya, sepakat Pak. Israel misalnya yang penduduknya cuma 15 juta, itu setiap 1 juta orang Israel itu ada 16.000 yang bergelar doktor. Kita dari setiap 1 juta orang Indonesia itu ada cuma 47 yang bergelar dokter. Tingkat pendidikan kita secara nasional itu baru sampai 7 tahun. Artinya rata-rata orang Indonesia itu baru sampai kelas 1 SMP. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kita akan membangun Indonesia yang besar ini kalau kapasitas masyarakat kita cuma kelas 1 SMP. Itu yang prioritas yang harusnya dipikirkan oleh Pak Menteri, bukan masalah-masalah yang private. Saya sih coba-coba menduga jalan pikirnya Pak Menteri gitu kan, di beberapa negara Eropa dan di negara Amerika itu kan hal-hal begini kan mereka bebas. Nah, dan mereka di negara maju, akhirnya kemajuan mereka dikaitkan dengan ini. Nah, di negara-negara yang membatasi ini itu tidak maju.
Maka ini dikatakan menjadi sumber ketertinggalan kita. Nah, saya kira itu yang juga cara berpikir yang keliru. Sebenarnya berarti agak salah ya Pak, ketika ada mungkin background dari seorang menteri tersebut kan dia kuliah di negara yang maju dan dia sekarang menjabat di negara yang sekarang sedang berkembang bisa dibilang. Itu saja kan sudah terlihat pola perbedaannya dari segi status pendidikannya dan lain sebagainya macam. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi suatu permasalahan juga ya Pak untuk negara kita yang sebenarnya pertama literasinya sangat kurang. Orang kita tuh cuma asal lihat komentar, nggak pernah dibaca tuh secara utuh terlebih dahulu, baru mengeluarkan statement atau mengeluarkan komentar. Apa begitu juga termasuk menteri kali ya Pak? Jadi dia nggak ngelihat pola-pola status sosial yang ada di Indonesia, yang hal yang di sana dibebaskan di sini diatur gitu, atau lebih tepatnya menjadi ketidak apple to apple. Saya kira sih salah mengambil kesimpulan saja, tapi tidak tahu apakah memang salah atau ada sebuah kesengajaan. Ini saya nggak tahu ya. Kalau sebuah kesengajaan sih ini kacau juga sih. Yang menilai, tapi bukan mustahil juga. Iya, benar. Semua bisa terjadi di dunia politik sih, apalagi buat seorang menteri itu teori pengambilan keputusan itu sudah menjadi makanan dia sehari-hari. Betul. Artinya dia tahu. Nah, jadi mendefinisikan modern maju itu yang saya kira keliru ya. Kalau maju atau modern itu kan dari sains, dari teknologi ya. Nah, tapi nilai itu harus tetap. Jadi tidak berarti maju terus nilai-nilai luhur kita ditinggalkan. Betul. Jadi bukan nilai luhur budaya atau agama yang membuat tidak maju. Nah, ini ada persoalan lain. Jadi saya kira salah di dalam mengambil konklusi. Misalnya kalau Eropa, Amerika, mereka menjaga anak-anaknya tidak begitu, pasti mereka lebih maju lagi. Karena kan Eropa, Amerika kan relatif stuck. Ya, dia kebalap sama Korea kan, kebalap sama Turki, ya. Bahkan Amerika lagi juga persoalan tuh, ekonominya ada kiamat babil segala macam. Jadi dari segi prioritas tadi dia tidak masuk. Nah, dari segi manfaat mudarat juga kebijakan ini tidak masuk kategori itu kan. Biasanya pengambilan kebijakan manfaat mudarat itu ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, pilihan ini ada efeknya begini, pilihan ini efeknya begini, maka kita carilah yang paling mudaratnya paling kecil. Nah, ini nggak ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba mengeluarkan itu ya. Jadi nggak masuk juga dari segi itu. Tapi misalnya efek manfaat mudarat itu ini kan dalam Islam itu kedaruratan harus dihilangkan. Nah, kemarin kita ada pandemi. Nah, itu kita sedang darurat di bidang kesehatan. Darurat di bidang kesehatan ini harus segera dihilangkan, karena kalau darurat itu tidak dihilangkan, dia akan melahirkan darurat-darurat lain. Itu susulan. Nah, yang kedua misalnya ada kita dihadapkan pada dua posisi sulit, ya. Ini kalau lahir anaknya selamat, ibunya meninggal, atau kalau ibunya selamat, anaknya meninggal, dokternya cuma kasih pilihan itu. Nah, gitu. Nah, biasanya ya kalau orang disarankan untuk anaknya yang dikorbankan, karena tahun depan ibunya bisa punya anak lagi. Tapi kalau ibunya yang dikorbankan, anaknya siapa yang ngasuh? Nah, dalam kehidupan ada, kita kadang dihadapkan pada posisi seperti itu. Nah, tapi kebijakan ini tidak dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah aspek realita masyarakat kita, ya. Masyarakat kita ini mayoritas Muslim. Tadi walaupun juga tidak kemudian berarti agama yang non Muslim membolehkan ini, ya, betul, nggak boleh. Ya. Nah, harusnya nih yang protes bukan Islam doang nih,
yang agama yang lain. Kristen protes, yang Katolik protes, yang Hindu protes, Buddha protes, Konghucu juga protes. Ini akan merusak sekali buat remaja nanti. Nah, kemudian juga budaya timur kita juga nggak pas gitu. Apalagi ini kan ada yang ristek gitu ya, ada budaya juga kan di situ. Nah ini aspek budaya juga nggak masuk, budaya kita nggak begitu, itu budaya barat, ya. Nah, jadi dari situ juga nggak masuk. Nah kemudian dampak, yang berikutnya aspek dampak dengan kebijakan ini, kebayang nanti, ya nggak ada kebijakan ini aja nih, ya. Saya itu tahun 2005 itu pernah baca di majalah Media Dakwah, dan yang kedua saya dengar langsung di radio BBC. Waktu saya pulang sholat subuh dari masjid, saya putar radio BBC itu berita. Ini contoh kasusnya di Jogja ya. Waktu itu ada 97,05% mahasiswi di Jogja yang disurvei, respondennya 1.500 orang. Itu 97,05%, saya masih ingat angkanya sampai sekarang. Sudah tidak gadis gitu. Nah, nggak tahu kalau di survei di Depok misalnya, atau di kantong-kantong kampus gitu. Mudah-mudahan sih pertama nggak disurvei gitu ya, mudah-mudahan angkanya nggak segitu. Iya ya, betul. Kalaupun disurvei tidak segitu Pak. Nggak segitu. Mudah-mudahan nggak di Depok. Tapi Pak, maaf Pak, saya potong ya Pak. Kan dulu. Itu tidak ada kebijakan ini. Di dalam permen tersebut. Iya, itu permennya belum ada. Itu udah kayak gitu tuh kondisinya tuh. Apalagi ada permen yang mengizinkan itu gitu. Itu bakalan kayak apa namanya, kayak bendungan jebol. Kayak tanggul jebol gitu. Air bah tuh kayak semua hal-hal Iya. yang dari zaman dulu sebenarnya udah Iya. ada. Udah ada alatnya nih, udah ada peraturannya, Iya. diloskan gitu. Iya, gitu. Nah, nanti ini akan menjadi legitimasi buat mahasiswi melakukan prostitusi dengan alasan biaya kuliah. Terus juga nanti akan lahir anak-anak yang nggak jelas siapa bapaknya, status sosial, gitu ya. Nah, tadi saya kembali kepada budaya. Kalau di negara-negara Barat, Eropa, di Amerika itu budaya mereka, gitu. Nah, sama dengan di kita mabok misalnya. Kalau orang Barat mereka mabok itu karena memang udaranya dingin. Terus itu sudah menjadi budaya mereka. Dan mereka mabok juga nggak resek kayak kita gitu. Nah, karena kita bukan budaya kita, ya dengan alasan itu mereka mabok bisa maju gitu. Nah, kita juga pengen maju mabok juga. Nggak apple to apple sih. Apple to apple. Akhirnya jadi mabok, habis mabok malah, habis mabok perkosa orang gitu kan. Karena bukan budaya kita. Nah ini juga begitu nih, budaya zina itu di negara barat itu hal biasa. Kita adop kemari, nanti akan jadi banyak tuh rentetan itunya tuh. Dan nanti akan mengganggu nilai akademis mahasiswi. Jadi fokusnya bukan lagi situ gitu. Nah sekarang saya sih bisa memahami gitu kan, mereka itu sudah masuk usia biologis untuk menikah, Dewasa awal. mereka punya kebutuhan juga. Nah kalau begitu bukan kemudian ditabrak aturannya gitu. Kalau mau dibuka aja, mahasiswa silakan menikah gitu. Untuk melegalkan. Iya, jadi kan dia tidak berdosa, iya kan? Iya. Terhormat, ya gitu. Nah sekarang kan satu sisi undang-undang pernikahannya kan dinaikkan umur 19 tahun baru boleh nikah. Nah karena mereka kan kebutuhannya juga ada yang mungkin bisa mengelola kebutuhannya, ada yang enggak. Kalau yang nggak bisa mengelola kan jadi jalannya zina gitu. Nah, tambah dilegalin. Jadi bukan aturannya yang dirubah, tapi orangnya yang Person yang diperbaiki dari mulai akhlaknya, dari mulai segi pemikirannya. Iya. Sekarang misalnya ada orang nih
ya yang terindikasi dia tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ya. Terus orangnya yang diperbaiki atau undang-undang yang dirubah atau Pancasila yang dirubah, kan gitu nih jadinya nih. Iya. Modelnya kayak gitu. Gitu. Nanti lama-lama Al-Qur'an yang dirubah, Bibelnya dirubah, gitu. Negara Malah kitabnya. Nah, gitu. Nah, yang jelas ini masalah-masalah yang sangat privacy dan tidak urgent gitu. Menteri sampai mengatur hal seperti itu. Yang harus menteri pikirkan itu bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa S1 semuanya gitu. Bagaimana kuliah ini bisa murah, bisa mudah, kampus bisa dijangkau. Gitu. Bukan mikirin masalah. Tapi karena saya sebenarnya sedikit penasaran ketika seorang menteri atau beserta staf jajarannya itu ketika dia membuat peraturan tersebut, biasanya kan yang saya tahu pasti diundang tuh dari kalangan-kalangan akademika, dari kalangan-kalangan di sebelum membuat peraturan tersebut. Itu yang saya tahu tuh kalau di DPR kalau nggak salah. Itu namanya hearing. Ketika RDP, dapat pendapat. Dengan pendapat benar ya, ketika teman-teman mungkin pernah melakukan demo di tahun 2019 mengenai revisi Undang-Undang KPK, Minerba dan lain sebagainya macamnya, kan di situ diundang tuh sehabis itu kan mahasiswa, dosen-dosen, aktivis dan lain sebagainya macamnya itu diundang. Nah, saya penasaran gitu. Apakah di kementerian itu tidak seperti itu modelnya? Apa beda dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa ketika Dewan Perwakilan Rakyat ketika mengadakan seperti itu? Ya, RDP atau hearing itu sifatnya kan tidak wajib. Kalau memang diperlukan, nanti bisa. Jadi misalnya kira-kira kalau DPR mau bikin undang-undang, kan biasanya setiap kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang dirugikan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Betul, sepakat. Ya. Janganlah kebijakan musim saja misalnya. Kalau musim hujan dulu tukang es kesian, tukang payung, tukang jas hujan Baru laku. kelentang kan. Nanti begitu musim panas, tukang payung, tukang jas hujan nggak laku. Dalam kebijakan juga pasti ada hal-hal seperti itu, tapi kan kebijakan itu harus diambil. Makanya dicarilah yang mudaratnya paling kecil. Nah, karena itu diundanglah hearing tuh, ya, Adanya RDP tersebut. adanya RDP. Jadi kalau kira-kira dia tidak mengundang resistensi yang kuat, itu nggak perlu banget RDP. Ya. Nah, tapi kalau kayak gini harusnya memang Ada RDP kan, karena dari pertanggal berapa gitu saya lupa Pak untuk ketepatannya. Ini kan sudah berlarut-larut gitu. Cuman hanya ada statement baik dari partai, politisi atau seorang intelek lah yang biasanya melakukan kritik terhadap pemerintah. Nah, untuk terakhir nih Pak, saya pengen ada 3 kata dari Bapak untuk teman-teman mahasiswa. 3 kata yang mencerminkan mahasiswa itu harus apa di generasi kemudian. Di 2024 ketika konsentrasi itu yang lebih muda, karena kan yang saya baca 2024 kan adanya pesta rakyat yang usia yang udah usang itu diganti sama yang muda, yang baru nih. Berarti kan untuk meregenerasi dan menciptakan gaya baru juga sebetulnya. 3 kata Pak untuk teman-teman mahasiswa. Ya, saya ada pesan guru saya begitu. Sekalipun kamu jadi orang tua, tapi semangatmu harus muda. Ya. Nah, kalau kamu masih muda, tapi kamu harus punya kebijaksanaan orang tua. Gitu. Nah,
karena itu begini, saya sepakat anak-anak muda itu harus tampil lebih awal. Cuma juga jangan tampil doang tapi kosong terus. Dia tampil tapi pastikan dia punya kapasitas, gitu. Jadi tidak ngaco gitu. Karena anak muda itu energinya masih sangat besar. Kalau sampai dia kosong atau dia ngaco, itu kerusakannya akan lebih besar dibandingkan dengan orang tua. Betul. Ya. Jadi jangan takut tampil, tapi teruslah bekali diri. Terus belajar, jangan pernah ada kata Oke. Terima kasih Pak. Itu dia tadi penyampaian atau talk show dari saya dengan Bapak Suparyono sekaligus dengan posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Ini saya sangat berterima kasih banget kepada Bapak Suparyono yang telah membantu saya untuk melaksanakan tugas akhir untuk membuat video. Semoga kepada dosen pengampu Ibu Sri Mulyani bisa sangat senang. Ya? Menteri Keuangan. Bukan, namanya hampir mirip ya Bu. Namanya Hampir mirip, sama. Sama ya. Orangnya doang, ke ini pendidikan, Pak, lebih ke pendidikan gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Oke, banyak sama-sama. atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa ditonton sampai habis. Dan kalau ada yang mau ditanya nanti atau mau lanjut bisa komen di bawah ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.